Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Memang user kita sekarang sudah pada pintar-pintar ya. Kayak rusak, apa yang nggak mau hidup bisa dia ponis sendiri ya. Karena baterainya katanya. Baterainya sudah dilepas. Ya. Apakah benar baterainya yang rusak ya? Coba kita bongkar dulu HP-nya. Siapa tuh iya ya baterainya yang rusak. Kita gunakan penyongkelnya. Dari mulai mana nih? Sudah ada retakan sini ya. Mungkin bekas nyongkel. Sudah kebuka seperti ini ya, kita singkirkan dulu. Jadi pertama kita cek dulu bagian ini ya, bagian baterai. Kita pasang lagi baterainya. Coba kita tes ya, kita cas. Kita hubungkan ke cas. Di indikator 0,75 ya, sama dengan 754 mA ya. Ya. Tidak ada gambar pengecasan. Coba kita cabut ya. Di 700 mA ya. Coba kita cek baterainya apakah ada isinya ya. Kita gunakan multitester. Baterai ada ya, walaupun nggak sampai 4 volt dia ada ya. Seharusnya ini kalau HP kondisi normal harusnya ada hidup ya indikator waktu dicas. Nah, coba kita cek menggunakan power supply ya. Sebelum menggunakan power supply, kita cek dulu hambatan dalamnya ya. Apakah ada resistansi, ada nilai ya. Kemungkinan enggak short ya. Kalau baterai dipasang di sini, ketegangan ada, berarti jalur pibat ini tidak konslet ya, begitu. Ini coba kita balik. Tuh, di sini terlihat ada kebocoran ya. Ada hambatan. Seharusnya
Kalau yang normal itu biasanya dia kembali lagi ke 0 ya, begitu. Jadi menurut pengalaman yang sudah ya, kasus seperti ini biasanya ada kebocoran setelah IC cas, begitu ya. Coba kita buktikan menggunakan power supply ya. Apakah benar sebelum dihidupkan ya, sebelum dipencet tombol power, apakah dia benar ada nilai di ampernya. Pasang kabel power supply. Ah ya, dia ada naik ya. Kita pasang ya. Tuh, dia ada naik 44 miliampere ya. Coba kita pencet ya. Biasanya kalau ada short di jalur piscis, tegangan itu sama sekali nggak bakalan ada respon naik ya. Tombol powernya di mana ya? Oh, sini ya, yang atas ini. Kita sambil pencet. Gak ada respon. Fix ini jalur piscis yang short ya. Kita tidak tahu ya yang shortnya ini bagian apa. Yang jelas shortnya bukan IC cas. Kalau IC cas, short IC cas, otomatis di sini sudah naiknya tinggi ya. Jadi kita cari dulu informasi ya, informasi mana IC casnya ya. Daripada kita cek manual, kita lihat dulu di skematik ya, bagian IC cas. Nah, nanti kita ukur di jalur piscisnya ya, di jalur output IC cas. Nah, ini sudah ada di skema ya. Jadi ini adalah skematiknya ya, yaitu Samsung SMT805 ya. Nah, di sini ada daftar halaman, yaitu 1 tentang sinyal, 2 tentang ya, yang kita cari adalah tentang konektor baterai bagian cas, karena di situ biasanya nyambungnya ke situ ya, dari konektor baterai terhubung ke IC cas gitu ya, dari IC cas baru ke IC power, yaitu di seputar ini ya, di PMIC FAT ya. Jadi di halaman 5, di halaman 5, kita ke halaman 5, halaman 5 yaitu ini ya, PMIC FAT halaman 5. Diawali dari sini lah, konektor baterai ya. Ini dari konektor baterai dia masuk ke ini ya, plusnya V baterai. Yang ini V baterai sensor, berarti yang ini V baterai. Kita cari find V baterai. Nah, didapat ini ya, V baterai. V baterai ini masuk berarti ke IC cas ya. Nah, ini adalah IC casnya U512. Ini cas yang masuk ya, bebas 5 volt. Nah, biasanya ini keluarannya ada piscis ya. Nah, ini di sini namanya bukan piscis ya, tetapi pibat. Jadi pibat di sini bukan pi baterai ya, bukan baterai, tetapi pibat. Jadi output dari IC cas. Nah, jadi kita cari jalur pibat ini ya. Nah, jalur pibat ini atau piscis ya, dia ada lilitan yang namanya lilitan ini ya, untuk charging ya, lilitan ini L513. Nah, coba kita cari ya, L513. Kita buka 2 tab ya, biar
enggak geser-geser. Bentar. Saya menggunakan skematik yang berbayar ya, menggunakan Borneo Placer, Borneo skematik, bukan Borneo Placer, salah ya. Nah, kita cari ya di sini L513. Kenapa kita cari L513? Karena L513 adalah di mana jalur ini berhubungan dengan pibat ya, atau Pisces. Buka lagi di sini L513. Nah, ini ada posisinya di sini ya. L513 adanya posisi di sini. Jadi ini konektor baterai ya. Coba kita lihat apakah betul itu konektor baterai. BC500. Benar, BC500 adalah konektor baterai. Nah, ini berarti areanya ya. Areanya ada di sini, dekat konektor baterai. Nah, kita ukur di L ini ya, karena L ini adalah jalur Pisces ya, atau pibat. Ya, kita ukur di L, apakah di L ini dia grounding, short gitu ya, atau ada kebocoran. Biasanya sih bocor ya, short ya, karena sama sekali tidak ada nilai ya, tombol power dipencet, berarti tidak ada tegangan yang keluar gitu ya, karena terblokir. Kemungkinan ada yang short gitu ya. Coba kita lihat di HP-nya seperti apa. Nah, ini adalah konektor baterai ya, berarti di area sini kita lepas dulu kalengnya, kita congkel dulu. Aduh, kesulit ya. Nah, ini adalah bloknya ya, yang kita curigai. Ini adalah konektor baterai. Nah, ini adalah isi casnya ya, menurut skematik. Nah, ini adalah L. Kita ukur di titik jalur ini ya, di L513 ini, apakah benar dia nge-ground, nge-short gitu ya. Kita gunakan multitester. Coba kita alih dulu. Ini ke ground, ini ke kaki L513. Iya betul, dia nge-ground ya. Tuh, coba kita balik ya. Kalau benar-benar dia short, nge-ground, dia sama nilainya. Ya, dicurigai jalur Pisces atau pibat ini yang bermasalah ya. Coba kita suntik tegangan ya, tegangan baterai. Karena Pisces ini dia tegangannya itu 4 volt, sama seperti baterai ya. Jadi jalur dari baterai dia mampir dulu ke IC cas. Nah, dari IC cas ini baru keluar ke sini ya, begitu alur ceritanya. Jadi kita suntik tegangan di sini ya. Kita suntik tegangan. Udah gitu kita raba-raba di mana ada yang panas begitu. Tegangannya sudah 4 volt ya. Kita yang ini kita kait ke ground ya, kemana saja, ke body, ke konektor baterai bisa juga ya. Kita ke body aja. Yang ini kita suntikan ke jalur Pisces tadi. Sini aja ya. Gimana? Gunakan multitest probe multitester.
kita suntik ke sini. Ya, terlihat kalau di power supply naik langsung ya. Lihat di ampernya. Naik sih dia 1 ampere langsung ya. 1,6 ampere. Jadi kita raba-raba ya. Kita raba-raba. Apakah di area masih di area sini yang terasa panas? Tidak ada terasa panas sama sekali. Terus di area sinyal ini menggunakan pieces juga. Di area sini nih ada rasa hangat ya. Di area sini terasa hangat ya. Coba kita bongkar dulu di bagian sini. Apakah ada sesuatu? Aduh, agak sulit nih nyongkelnya. Pakai apa yuk? Oh, ini area prosesor ya, CPU, MMC ya. Ada IC apa ini? IC power. Coba kita suntik lagi ya. Di area bagian mana gitu ya. Apakah di IC power? Tidak. Di IC ini tidak. Apalagi di sini ya. Ini nggak mungkin menggunakan pieces ya. Coba kita jelasnya, kita gunakan Sionka ya. Kita kasih Sionka dulu. Kita taburi Sionka di area sini. Kita taburi Sionka ya, resin ya, di area sini. Karena saya curiga di area sini ya agak panasnya nih, terasa anget-anget. Udah gitu kita suntik lagi, kita injek lagi, injek di sini, di pieces, di jalur pieces. Nah, terlihat di sini mengkilap ya. Coba kita bantu lihat di mikroskop ya, biar terlihat. Tuh, di dekat IC kecil ini ya. Ya, ini terlihat panas ya, ada panas. Coba kita lihat di sini di mesinnya. Coba kita kasih resin lagi. Suntik lagi di pieces.
Oh iya, itu di kapasitor ya. Di kapasitor kalau kita lihat di skema itu, yaitu kapasitornya yang ini nih. Kapasitornya yang ini posisinya ada di C362 ya. Ini yang terindikasi short ya. Coba kita lihat apakah benar C362 ini adalah jalur pibat ya. C362 ya. C362 362 apakah betul jalur Pisces ya atau pibat? Nah, C362 iya, ini betul ya, jalur pibat ya, jalur Pisces. Kita congkel dulu aja. Sudah kita buang kapasitornya. Coba kita ukur lagi ya, apakah masih short ya, atau kita langsung aja injek tegangan dulu ya, biar tidak repot. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi kebocoran nih. Tuh, tidak ada lagi short, tidak terlihat ya. Ini ground. Nah, ini bisnisnya. Tidak ada kebocoran lagi. Nah, coba kita pasang dulu baterainya ya. Kita pasang baterai. Kita colok cas ya. Apakah dia udah ada respon? Nah, cas pun sudah merespon ya. Sekarang sudah 2 ampere ya. 2 ampere langsung. Coba kita lihat penampilannya di LCD. Apakah wow, sudah ada tampilan. Sudah ada tampilan pemirsa. Berarti berhasil ya. HP ini sudah mau hidup lagi ya. Berarti kasus ini bukan masalah baterai ya, tetapi masalah di mesin ya, di jalur. Ya. Jadi untuk user perlu Anda nonton kembali ya untuk memutuskan, menganalisa kerusakan ya. Ya wajar aja lah. Ya, sekedar menonton ya, melihat kemungkinan ya, begitu ya, menganalisa. Beda halnya dengan teknisi ya. Teknisi tidak cuman memperkirakan, tetapi karena dia sudah mempunyai pengalaman ya. Dan pengalaman itu tidak hanya cukup pengalaman, tetapi harus dikerjakan, dianalisa, diukur, dan dieksekusi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.